Halo Lur, kembali lagi dengan saya Putra di channel GK Saputra. Jadi sesuai dengan judul ya, kali ini kita akan membahas mengenai meracik tembakau lagi. Sebenarnya mungkin kita sudah banyak sekali ya video mengenai pembahasan meracik, mengenai pencampuran tembakau, pencampuran saus, segala macam itu udah banyak banget. Cuman kenapa saya buat video lagi? Karena masih banyak yang hubungi saya, hubungi admin, chat ke saya, chat ke admin, tanya tentang meracik. Dan bahkan ada yang nggak tanya, langsung order. Cuman yang di order itu saya lihat orderannya, ketika saya lihat notanya itu janggal. Nah, makanya pada video ini akan kita bahas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mau membahas dulu tentang prospeknya ya. Prospek tentang bisnis tembakau atau prospek di tembakau itu sendiri. Jadi pada video ini kita akan bagi dengan 2 poin ya. Jadi untuk konsumsi pribadi dan juga untuk skala produksi. Karena kalau kita membahas prospek mengenai tembakau itu sendiri, mau itu untuk pribadi, untuk skala produksi itu sama-sama prospek ya. Kalau kita bicara untuk pribadi atau untuk penggunaan pribadi atau di rokok sendiri itu kita bisa bilang menekan biaya atau menekan pengeluaran untuk merokok. Dan biasanya ya kalau orang sudah terbiasa ngelinting ya sudah biasa menikmati tembakau itu tetap sedikit banyak akan mengait atau membuat orang-orang sekitarnya pun juga ikut-ikutan. Jadi saya bisa bilang ketika kita bisa menikmati tembakau itu tetap pasti akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita pun ya walaupun mungkin bisa jadi hanya sebagian kecil tetap akan ada circle-nya. Istilahnya itu ada yang satu frekuensi seperti itu. Nah, makanya walaupun untuk konsumsi sendiri tetap ada prospeknya. Ya, kalau untuk pribadi pastinya yaitu tadi menekan pengeluaran untuk rokok dan mungkin bisa dijadikan sampingan untuk dijual ke orang-orang terdekat atau orang-orang sekitar. Istilahnya gini, kita ngeracik tembakau untuk konsumsi sendiri dengan dijual mungkin istilahnya kita jadi nggak beli, istilahnya kita jadi ngerokok gratis karena ketutup dari rokok yang dijual atau yang dibeli oleh teman-teman atau orang-orang sekitar. Atau juga nggak menutup kemungkinan itu juga ada untungnya seperti itu. Nah, tapi kita nggak akan bahas banyak tentang prospek pribadi ya. Cuman kita akan lanjutkan saja ke materinya meracik tembakau untuk pribadi atau konsumsi sendiri. Jadi seperti yang video yang sudah-sudah ya, video-video sebelumnya, intinya kalau untuk pemakaian pribadi atau hanya dikonsumsi sendiri itu nggak perlu ribet. Tergantung bagaimana cara kita untuk bereksperimen dan juga berkreasi. Jadi bisa saya bilang kita bicara masalah tembakau untuk konsumsi pribadi atau hanya untuk dikonsumsi sendiri ya, tidak untuk diproduksi secara massal atau diperjualbelikan, itu intinya kita nggak boleh berhenti berkreasi sebelum kita menemukan rasa yang pas dengan selera kita. Dan berkreasi ini juga luas ya konteksnya. Dan sebenarnya nggak harus ribet menggunakan bahan A, B, C, D, F, G yang mungkin bisa dibilang tidak terjangkau. Karena seperti yang saya sampaikan di awal video, kalau itu fungsinya penggunaan pribadi, pastinya difungsikan untuk kita bisa menekan biaya pengeluaran untuk rokok. Makanya jangan sampai kita mau menekan pengeluaran untuk rokok, ternyata kita meracik malah pengeluarannya atau uang yang dikeluarkan lebih besar daripada kita ngerokok-rokok konvensional. Nah, ini kita ke poinnya ya. Pertanyaannya, ketika kita mau meracik yang difungsikan untuk konsumsi pribadi, mulainya dari mana? Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, dan juga banyak sekali yang nggak tanya asal order, ternyata barang yang diorder tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, akhirnya malah buang-buang uang ya. Jadi untuk konsumsi pribadi itu mulailah dulu dari tembakau dengan cengkeh. Nah, kita ambil 2 poin ini saja.
Cari tembakau yang bisa dicari atau yang bisa didapat, mau itu ori, mau itu oncek, terserah. Ya, yang jelas nanti ketika dites rasanya sesuai dengan selera. Dan kedua, cari cengkeh. Cengkehnya yang bagus ya. Jadi cengkeh ini kunci. Jangan sampai teman-teman nyari yang murah ya, tapi ternyata cengkehnya cengkeh sulingan ya, sudah tidak ada atsirinya, atau bahkan mungkin hanya gagang. Nah, itu sangat berpengaruh di rasa. Makanya kalau tembakau saya juga tidak bisa menyarankan karena itu kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi mau tembakunya once, ori, mau tembakau temanggung, madura atau tembakau jenis apapun itu, yang jelas kuncinya ada di cengkeh. Jadi carilah cengkeh yang berkualitas. Nah, cengkeh yang berkualitas ini sedikit banyak akan menunjang ketika mungkin tembakau teman-teman kurang maksimal, tembakau teman-teman mungkin kualitasnya kurang bagus, itu bisa ditunjang dengan cengkeh ya rasanya. Nah, mulai dari itu saja dulu. Jadi teman-teman bisa cari tembakau, mix saja dengan cengkeh. Nah, dicari setelan yang pas, dicari rasa yang pas. Dan biasanya kalau hanya untuk konsumsi pribadi, 80% pasti ketemu setelannya. Daripada teman-teman harus menggunakan bermacam-macam bahan yang jenisnya sangat banyak sekali, yang mungkin teman-teman menggunakan bahan itu udah nggak tahu takarannya, nggak tahu fungsinya. Padahal bahan-bahan yang digunakan untuk meracik tembakau itu ketika tidak digunakan dengan semestinya, bisa kebanyakan atau kurang atau mixingnya kurang pas, itu justru akan merusak rasa. Makanya sebelum teman-teman melangkah lebih jauh, saya sarankan ambil teknik ataupun langkah yang sesederhana mungkin. Nah, kalau kita bicara sudah dengan banyak bahan, entah itu tabak fiktif, entah itu Havana, Manila, top, casing. Nah, ketika sudah masuk ke bahan-bahan yang mungkin bisa saya katakan sangat kompleks itu silakan mulai dari takaran paling sedikit atau paling kecil terlebih dahulu. Jadi jangan salah mindsetnya, mungkin penggunaan bahan kimia ataupun penunjang ketika digunakan makin banyak rasanya akan semakin enak, itu tidak menjamin. Justru ketika takarannya tidak pas, itu justru akan merusak cita rasa tembakau yang dihasilkan nantinya. Nah, di sini paham ya teman-teman ya, itu untuk peracikan tembakau. Atau sebenarnya teman-teman juga bisa variasikan rempah-rempah seperti kapulaga, adas manis ya, lalu mungkin cengkeh, bunga lawang, jinten hitam, segala macam itu semuanya juga bisa dipakai untuk menunjang rasa tembakau. Hanya saja itu sama halnya seperti bahan-bahan penunjang kimia yang sudah saya sebutkan tadi, penggunaannya pun juga terbatas, tidak boleh over. Dan mixingnya pun juga harus pas, jangan sampai bunga lawangnya kebanyakan, jinten hitamnya terlalu sedikit, kayu manisnya terlalu banyak, adas manisnya terlalu sedikit. Nah, itu tetap akan merusak rasa. Nah, memang yang paling aman teman-teman sebelum mixing itu tahu dulu fungsi-fungsi perbahannya agar nanti bisa menyimpulkan takaran yang pas. Karena setiap bahan yang dimix atau dicampur ke dalam tembakau itu pastinya memiliki fungsi, tujuan, dan juga arah rasa masing-masing. Dan ini akan lebih pusing lagi ketika saya bisa sebutkan di tembakau itu ada satu bahan yang mungkin memiliki efek positif ketika di mixing, cuman membawa efek negatif. Dan memerlukan bahan lain yang nantinya mungkin bahan itu tidak memiliki efek positif ke tembakau, namun memiliki efek menutup efek negatif dari bahan sebelumnya. Nah, itu lebih kompleks lagi. Memang kalau hanya di video seperti ini atau yang saya bisa bilang ini free, ini gratis, saya hanya memberikan teknik-teknik dasarnya saja. Namun untuk mendalami lebih lanjut, teman-teman bisa praktek sendiri, berkreasi sendiri, mempelajari sendiri. Ya, setidaknya mungkin kalau teman-teman langsung terjun kan mungkin nggak tahu dasar-dasarnya, atau bisa saya bilang mungkin asal-asal nyampur, nggak tahu tujuannya. Ya, semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih terarah ya. Jadi karena memang banyak sekali mindset yang salah ke pemula-pemula, ya seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi,
memiliki mindset bahwasanya semakin banyak ditambahi suatu bahan akan membuat tembakau semakin enak, padahal enggak. Nah, mungkin akan sedikit saya berikan rumus di video saya yang sudah lama saya upload. Ibaratnya kita meracik tembakau itu kita makan, itu sambal, sayur, nasi, lauknya itu harus pas. Jadi bukan berarti semakin banyak sambal semakin enak, justru sambal itu lebih enak ketika takarannya sedikit. Jadi kan nggak ada ya sejarahnya kita makan tapi takaran nasi dan sambal lebih banyak sambalnya, itu nggak ada sejarah seperti itu. Nah, sama halnya lah di tembakau. Nah, jadi itu ya untuk kita pemakaian pribadi atau konsumsi pribadi peracikan tembakau ya. Nah, nanti kita akan lanjut di materi dasar untuk skala produksi. Namun kita akan lanjutkan di part kedua biar nggak kepanjangan. Ya, jadi ditunggu part keduanya. Pokoknya ini video ini kita bilang lah untuk kita absen ya biar nggak dikira vakum, karena sebenarnya kita masih melayani pembelian dan penjualan ya sampai saat ini. Cuman memang kita kurang aktif lagi di media sosial, cuman ini kita akan mulai lagi. Nah, akhir-akhir kemarin banyak banget pertanyaan tentang saus matcha segala macam, karena ini kan lagi viral ya. Kita juga ready, jadi artinya kita juga mengikuti produk-produk yang sedang high lag gitu. Jadi pokoknya teman-teman kalau mau cari bahan-bahan langsung aja di deskripsi ada nomor admin kita. Oke? Kita lanjut di part 2. Jangan lupa teman-teman support akun YouTube kita dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.